Halo jiwa-jiwa terpilih, apa kabar dirimu hari ini? Aku ingin kamu tenang dulu. Sejenak tarik napas dalam-dalam dan rasakan detak jantungmu. Karena hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sering kamu tanyakan dalam hati. Kenapa aku belum juga menemukan keajaiban dalam hidupku? Pertanyaan itu barangkali pernah muncul saat kamu merasa lelah menunggu, saat kamu merasa sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berjuang, tapi seolah tak ada jawaban, seolah dunia ini menutup mata padamu, dan Tuhan pun terasa begitu jauh. Namun, aku ingin kamu tahu satu hal, keajaiban itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ia bukan hadiah instan yang muncul tanpa alasan. Keajaiban adalah perjalanan batin. Sebuah proses yang sering kali tidak kita sadari. Bayangkan dirimu seperti seorang pengembara di padang pasir. Kamu berjalan jauh, haus, lapar, kelelahan. Kamu terus bertanya-tanya, kapan aku akan menemukan oasis? Kapan aku akan menemukan air? Tapi tahukah kamu, justru perjalanan itulah yang sedang membentukmu. Setiap langkah yang berat, setiap kerikil yang menyakiti kakimu, itulah bagian dari keajaiban itu sendiri. Banyak orang gagal melihat keajaiban karena mereka hanya menunggu hasil akhir. Mereka lupa bahwa keajaiban seringkali hadir dalam bentuk kesabaran, keteguhan hati, dan kekuatan untuk tetap berdiri meski dunia seakan ingin menjatuhkanmu. Mungkin kamu belum menemukan keajaiban bukan karena ia tidak ada, tapi karena kamu belum belajar untuk mengenali bentuknya. Hari ini kita akan membongkar rahasia itu. Mengapa hidupmu terasa biasa-biasa saja? Mengapa doa-doamu terasa hampa? Dan bagaimana sebenarnya keajaiban itu sedang berjalan mendekat ke arahmu tanpa kamu sadari? Jiwa terpilih, izinkan aku bertanya padamu, berapa kali kamu merasa bahwa hidupmu tidak adil? Berapa kali kamu berkata dalam hati, aku sudah berusaha, tapi kenapa hidupku masih begini-begini saja? Jika kamu sering merasakan itu, tenanglah, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa di dunia ini merasakan hal yang sama, tapi justru di sanalah letak rahasia yang sering kita abaikan. Keajaiban tidak datang hanya karena kita menginginkannya. Ia datang ketika kita siap menerimanya, dan siap itu bukan perkara mudah. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik hidup yang membuatmu merasa kehilangan arah. Kamu sudah mencoba segalanya, berdoa tanpa henti, bekerja keras, menahan sakit, menelan kekecewaan. Namun tetap saja pintu yang kamu ketuk tidak terbuka. Kenapa? Kenapa? Karena keajaiban tidak bisa dipaksa. Keajaiban adalah anugerah yang datang pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang kita inginkan. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih hari ini. Ia siram setiap hari. Ia jaga tanahnya. Apakah esok harinya ia bisa langsung menuai hasil? Tentu tidak. Ada proses panjang yang harus ia jalani, musim hujan, musim panas, gangguan hama. Tapi bila ia sabar merawatnya, pada waktunya benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, berbuah manis, dan memberi manfaat. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu sudah menanam benih doa, kamu sudah menabur benih usaha, tapi mungkin tanah hatimu masih butuh disuburkan. Atau mungkin musimnya memang belum tiba. Ingatlah satu hal, Allah tidak pernah menunda sesuatu kecuali karena ada hikmah besar di baliknya. Kadang keajaiban tidak langsung datang karena kita masih harus belajar sesuatu. Kita masih harus mengikis kesombongan,
menaklukkan ego, atau membuang hal-hal yang menghalangi cahaya Tuhan masuk ke dalam diri kita. Jadi, jangan berpikir bahwa hidupmu tanpa keajaiban. Bisa jadi justru kamu sedang berada di tengah-tengahnya. Hanya saja kamu belum bisa melihatnya dengan mata yang benar. Jiwa terpilih, ada satu hal yang sering membuatmu buta terhadap keajaiban. Kamu terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu melihat temanmu sukses lebih cepat. Kamu melihat saudaramu hidup lebih bahagia. Kamu melihat orang lain mendapatkan hal-hal yang kamu doakan, sementara kamu masih berjalan di tempat. Dan tanpa sadar, kamu berkata dalam hati, "Kenapa Tuhan tidak adil padaku?" Tapi berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah benar Tuhan tidak adil? Atau sebenarnya kamulah yang tidak sabar menunggu waktu terbaik yang telah Dia tentukan? Ingatlah, setiap jiwa punya jalannya masing-masing. Bagi sebagian orang, keajaiban datang dalam bentuk rezeki yang berlimpah. Bagi yang lain, keajaiban datang dalam bentuk kesabaran saat menghadapi ujian. Ada pula yang mendapat keajaiban berupa kesehatan, atau bahkan sekadar hati yang tenang meski hidup penuh badai. Namun, masalahnya kita hanya menganggap sesuatu sebagai keajaiban jika sesuai dengan keinginan kita. Kalau itu bukan yang kita minta, kita sebut cobaan. Kalau itu bukan yang kita harapkan, kita sebut penderitaan. Padahal bisa jadi disitulah letak keajaiban yang sesungguhnya. Contohnya begini, kamu mungkin kecewa karena gagal dalam sebuah hubungan. Kamu merasa hancur, kamu merasa kehilangan arah. Tapi beberapa tahun kemudian, kamu baru sadar kegagalan itu menyelamatkanmu dari seseorang yang salah, dari kehidupan yang tidak akan pernah membahagiakanmu. Atau kamu pernah ditolak saat melamar pekerjaan. Saat itu kamu merasa dunia runtuh. Tapi siapa sangka penolakan itu mendorongmu untuk membuka usaha kecil yang justru membuatmu lebih merdeka, lebih bahagia, dan lebih dekat dengan jalan hidupmu yang sejati. Keajaiban seringkali bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi sesuatu yang kita butuhkan. Dan ketika kita berhenti menilai hidup dengan kacamata sempit, barulah mata hati kita bisa menangkapnya. Jiwa terpilih, ada hal penting yang harus kamu pahami. Keajaiban itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang membentukmu. Banyak orang berpikir bahwa keajaiban adalah ketika doa mereka terkabul secara instan. Mereka ingin sesuatu, lalu berharap semesta segera mengirimkannya. Tapi jika keajaiban semudah itu, apa gunanya kesabaran? Apa gunanya iman? Bayangkan jika setiap doa langsung terjawab. Kita akan tumbuh menjadi manusia yang manja, rapuh, dan tidak pernah belajar arti berjuang. Tapi justru karena tidak semua doa dikabulkan, saat itu juga kita belajar percaya tanpa syarat. Kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya, dan disitulah letak keajaiban yang sesungguhnya. Ingatlah, jiwa terpilih. Keajaiban bukan sekadar hasil yang kamu tunggu-tunggu. Keajaiban ada pada dirimu yang tetap berdiri meski jatuh berkali-kali. Keajaiban ada pada keberanianmu untuk tersenyum meski hatimu remuk. Keajaiban ada pada kekuatanmu untuk tetap berjalan meski jalan di depan masih gelap. Setiap air mata yang jatuh karena kesedihan, setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri, setiap kali kamu menolak menyerah, itu adalah bagian dari keajaiban hidupmu. Dan saat waktunya tiba, ketika Tuhan akhirnya membuka pintu itu untukmu, kamu akan menoleh ke belakang
dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua luka, semua tangisan, semua penantian adalah bagian dari perjalanan menuju keajaiban ini. Bukankah itu jauh lebih indah daripada sekadar hasil instan? Karena keajaiban yang datang melalui proses panjang akan terasa lebih dalam, lebih berharga, dan lebih abadi di dalam jiwamu. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa hidupmu biasa-biasa saja, ingatlah, mungkin keajaibanmu sedang bekerja dalam diam. Ia sedang memahat hatimu, membentuk kesabaranmu, dan menguatkan imanmu, agar ketika ia datang, kamu benar-benar siap menerimanya. Jiwa terpilih. Setelah kita memahami bahwa keajaiban bukan sekadar hasil instan, muncul pertanyaan baru. Bagaimana caranya agar kita bisa menjemput keajaiban itu? Pertama, bersihkan hatimu dari keraguan. Keajaiban tidak akan datang pada hati yang dipenuhi prasangka buruk pada Tuhan. Jika kamu selalu bertanya, "Kenapa hidupku begini?" atau "Kenapa Tuhan tidak mendengarkanku?" maka kamu sedang menutup pintu keajaiban itu sendiri. Ubah pertanyaanmu dari kenapa menjadi untuk apa, dari mengapa ini terjadi padaku, menjadi pelajaran apa yang bisa aku ambil dari ini. Kedua, belajarlah melihat yang kecil. Banyak orang gagal melihat keajaiban karena mereka hanya menunggu hal besar. Uang melimpah, kesuksesan besar, cinta yang sempurna. Padahal setiap pagi ketika kamu masih bisa membuka mata, itu adalah keajaiban. Nafas yang terus berhembus dalam dirimu, itu adalah keajaiban. Orang-orang yang masih ada di sisimu, itu juga keajaiban. Jika kamu belajar mensyukuri hal-hal kecil, maka hatimu akan lebih peka menangkap keajaiban besar ketika ia datang. Ketiga, terus melangkah, jangan berhenti. Seringkali keajaiban datang tepat setelah kita hampir menyerah. Sayangnya, banyak orang berhenti terlalu cepat. Mereka menyerah satu langkah sebelum pintu terbuka. Ingatlah, pintu keajaiban itu bukan hanya dibuka dengan doa, tapi juga dengan kesabaran dan ketekunan. Keempat, ikhlaskan masa lalu. Keajaiban tidak bisa masuk pada hati yang masih terikat dengan luka lama. Jika kamu terus memeluk rasa sakit, kecewa, dan dendam, bagaimana mungkin kamu bisa menerima hadiah baru dari Tuhan? Belajarlah melepas apa yang hilang, biarkan hilang. Apa yang gagal, biarkan pergi. Karena Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Dan terakhir, percaya tanpa syarat. Keajaiban seringkali datang dengan cara yang tidak kita sangka. Tugasmu hanyalah percaya. Percaya bahwa doa-doamu sudah didengar. Percaya bahwa langkah-langkahmu tidak sia-sia. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diam, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kamu minta. Jiwa terpilih, jangan hanya menunggu keajaiban. Jadilah pribadi yang siap menjemputnya dengan hati yang bersih, jiwa yang sabar, dan iman yang kuat. Karena pada akhirnya, keajaiban itu bukan datang dari luar, tapi ia muncul ketika hatimu selaras dengan kehendak Tuhan. Jiwa terpilih, sekarang kamu tahu, keajaiban bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang hanya dimiliki orang lain. Ia ada di dekatmu, bahkan mungkin sudah lama bernafas di dalam hidup. Hanya saja, kamu belum belajar mengenalinya. Hidupmu bukanlah kebetulan. Setiap tangisan yang pernah kamu keluarkan, setiap luka yang pernah kamu rasakan, setiap doa yang kamu panjatkan, semua itu
sedang menuntunmu pada satu titik keajaiban yang sudah ditulis Tuhan untukmu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu gagal hanya karena belum melihat hasil. Jangan pernah menyangka bahwa hidupmu kosong hanya karena belum ada tanda besar yang kamu tunggu. Karena sesungguhnya perjalanan panjang yang melelahkan ini adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Bayangkan ketika nanti waktunya tiba, kamu melihat semua kepingan puzzle hidupmu akhirnya menyatu. Semua luka menemukan maknanya, semua penantian menemukan jawabannya. Dan di titik itu, kamu akan menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya kamu mengerti. Ya Allah, ternyata Engkau selalu bersamaku sejak awal. Aku hanya yang terlalu buta untuk melihatnya. Itulah keajaiban sejati. Bukan sekadar hal besar yang datang dari luar, melainkan kesadaran dalam dirimu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Maka, mulai hari ini, jangan lagi bertanya, kenapa aku belum menemukan keajaiban? Tapi katakanlah, aku percaya keajaibanku sedang dalam perjalanan menuju diriku. Tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur. Karena di setiap langkahmu, di setiap nafasmu, di setiap detik hidupmu, keajaiban itu sedang tumbuh, sedang berproses, sedang mendekat kepadamu. Dan ketika ia datang, kau akan sadar bahwa selama ini kau bukan hanya menunggu keajaiban. Kau sendiri adalah bagian dari keajaiban itu. Jiwa terpilih, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain. Karena mungkin mereka pun sedang menunggu keajaiban dalam hidupnya. Dan kata-kata ini bisa menjadi cahaya bagi mereka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, karena keajaibanmu sudah dekat.